Assalamualaikum pagi anak-anak. Apa semua sudah sarapan? Bagus. Kalau pagi-pagi kita harus sarapan dulu ya sebelum berangkat sekolah agar pelajaran yang diberikan oleh guru akan bisa kita terima dengan mudah. Baiklah, ibu akan mengambil absen dulu ya. Rima, Cica, Sukma. Oke, semuanya hadir ya. Sekarang siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Ya, minggu kemarin kita telah membahas tentang perawatan rambut. Sekarang kita masuk lagi pada pembelajaran sekarang kita akan masuk lagi materi yaitu tentang perawatan tangan manicure dan pedicure. Baiklah, ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian manicure dan pedicure. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan apa tujuan dari manicure dan pedicure tersebut. Yang ketiga yaitu mahasiswa atau siswa mampu menjelaskan alat dan bahan yang digunakan ketika melakukan perawatan manicure dan pedicure. Yang keempat yaitu siswa mampu melakukan praktek manicure dan pedicure pada dunia kerja. Baik, ibu akan menjelaskan pengertian manicure dan pedicure. Pengertian manicure dan pedicure adalah perawatan tangan dan kaki. Perawatan yang pertama yaitu perawatan manicure. Perawatan manicure yaitu sama dengan perawatan bagian tangan dari ujung tangan sampai ke siku. Pengertiannya yaitu manicure itu sendiri ya adalah perawatan di bagian tangan. Tujuan dari perawatan tangan dan pedicure atau perawatan kaki yaitu perawatan yang dilakukan pada daerah kaki. Pengertian keseluruhannya yaitu manicure dan pedicure adalah salah satu usaha untuk memperoleh kesehatan keindahan tangan, kaki, dan juga kuku jari melalui perawatan yang harus dilakukan secara teratur yang meliputi pembersihan, pengukuran, perawatan kutikula, dan pembentukan kuku serta hias kuku. Tujuan dari perawatan tangan dan kaki tersebut adalah yang pertama yaitu untuk memperoleh kecantikan pada daerah kaki dan tangan. Yang kedua yaitu untuk mengangkat sel kulit mati yang terdapat pada kaki dan tangan. Yang ketiga yaitu untuk memperindah kuku. Yang keempat yaitu untuk menjaga kesehatan pada tangan dan kaki. Dalam melakukan perawatan tersebut, kita harus memenuhi atau memperhatikan apa saja hal-hal yang harus kita ketahui ketika melakukan perawatan. Yang pertama yaitu kita harus dalam keadaan sehat. Kalau ketika kita sedang sakit, maka sel-sel atau kulit kita ini akan rentan atau sensitif. Dan yang kedua yaitu kita harus memperhatikan kosmetik yang kita gunakan.
Jika kosmetik kita yang kita gunakan tersebut salah, maka akan terjadi seperti benjolan-benjolan atau mengakibatkan kulit menjadi sensitif atau rusak. Yang selanjutnya itu kita harus mengetahui apa jenis kulit klien yang kita terima tersebut. Jika kulitnya normal, kita menggunakan kosmetik yang berfungsi untuk kulit normal. Kalau kulit klien kita itu sensitif, kita juga menggunakan khusus untuk kulit yang sensitif juga. Ada beberapa kelainan pada kuku. Yang pertama yaitu Brittenell, adalah kelainan kuku, kelainan pada kondisi lempeng kuku yang rapuh, sehingga kuku kita tersebut mudah patah. Dan yang kedua yaitu ada Axillnail. Yang kedua yaitu Axillnail ini adalah kelainan berupa menipisnya kuku dan membentuk lengkungan pada ujung kuku. Ketika kuku kita panjang, dia akan melengkung ke atas, bukan lurus. Kalau normalnya kuku yang tidak ada kelainan itu atau tidak ada gangguan, yaitu kuku normal kita itu tumbuh seperti lurus saja atau mendatar, tidak melengkung ke atas ataupun ke bawah. Yang selanjutnya ada Buzz-Line. Buzz-Line ini adalah pada permukaan kuku ini terdapat garis, kayak ada pemisah antara kuku kiri dan kuku kanan. Jadi tengah-tengahnya itu ada garis dan ada membentuk patahan. Yang selanjutnya yaitu correlation. Kelainan pada kuku ini, kuku kita akan berbentuk seperti tinjakan-tinjakan sehingga permukaan kuku kita tidak rata. Yang selanjutnya ada furrow. Kelainan ini letak kuku kita kuku kita ini bisa karena penyakit, gangguan geri atau kerusakan atau kerumunan. Bentuk kuku kita ini kayak ada tinjakan-tinjakan, cuman dia itu horizontal bukan vertikal. Selanjutnya ada hangnails. Hangnails ini separuh kuku kita itu seperti kayak ada sisik-sisik ikan tersebut. Di pinggir-pinggir kuku kita itu kutikula kita itu mengeras. Jika terdapat kerusakan pada kuku, kita harus mengetahui apa kerusakan atau kelainan apa yang terdapat pada kuku kita, sehingga kita bisa melakukan perawatan apa yang bisa untuk dilakukan terhadap kelainan kuku tersebut. Jika terdapat pada kulit kita seperti bekas luka, bekas jahitan, itu bisa digunakan kosmetik yang khusus untuk jenis kulit yang tidak normal. Itu kelainan kulit tersebut bisa dikategorikan sudah digolongkan kulit rusak. Dan ada juga kalau kita melakukan perawatan tersebut, kita juga harus mengetahui kosmetik yang digunakan oleh klien yang diberikan kepada klien. Untuk memilih kosmetik, klien
klien tersebut harus jeli matanya melihat kosmetik yang digunakan. Jika produk yang digunakannya sudah kadaluarsa, klien berhak menanyakan kepada beautician apakah tidak ada gangguan terhadap kulit kita kalau kosmetik yang digunakannya tersebut sudah kadaluarsa. Yang kedua, kita harus mengetahui atau melihat kondisi dari kemasan kosmetik yang digunakannya. Yang selanjutnya ada kita melihat warna yang digunakannya. Jika warnanya sudah berubah dari yang biasanya, berarti kosmetik tersebut sudah tidak layak digunakan. Perawatan kuku, perawatan tangan dan kaki ini berfungsi untuk memperindah kulit dan bagian kuku. Jika pada bagian kuku kita sudah terlihat indah, dia bisa dapat mempercantik penampilan kita, sehingga kita jadi pede ketika sedang berada di tempat yang ramai atau di pasar-pasar. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kosmetik, bahan, alat dan kosmetik yang digunakan pada perawatan manicure dan pedicure ini. Kosmetik yang pertama, alat yang digunakannya yaitu yang pertama alat yang digunakannya jepit kuku, yang kedua gunting kutikula, yang ketiga yaitu pengikir kuku, yang keempat penghalus kuku, yang kelima pemisah kuku, yang keenam base coat, yang ketujuh top coat, yang kedelapan yaitu finishing. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan ketika sedang melakukan perawatan manicure dan pedicure. Bahannya yang pertama kapas, yang kedua handuk kecil, yang ketiga waskom, yang keempat waskom kecil. Guna dari waskom tersebut, pertama kita melakukan perawatan kaki dan tangan, kita harus merendam tangan kita terlebih dahulu dengan air hangat, sehingga tempat untuk penampung airnya kita menggunakan waskom besar. Yang waskom kecilnya kita gunakan untuk kosmetik, penadah kosmetik. Dan dari handuk kecilnya untuk mengelap dan juga untuk membersihkan area yang terkena kosmetik. Dan satu lagi Ibu lupa, yaitu waslap. Waslap itu gunanya untuk membersihkan dari ujung tangan sampai ke siku. Yang selanjutnya yaitu kosmetik yang digunakan ketika melakukan pedicure dan manicure. Yang pertama yaitu nail enamel remove. Ini berfungsi untuk membersihkan kuku dari pewarna kuku yang sebelumnya kita gunakan. Yang kedua yaitu untuk membersihkan kulit kita ini dari paparan debu. Ketika kita dari rumah mau ke salon kan kita kadang pakai kendaraan, jadi pasti debu-debu di jalan itu nempel pada kulit kita, sehingga membersihkannya dengan menggunakan remove atau milk cleanser. Yang kedua yaitu menggunakan nail enamel. Nail enamel ini yaitu cat kuku atau pewarna kuku. Dia warnanya terdiri dengan banyak warna. Kita bisa memilih warna apa yang sesuai dengan atau warna apa keinginan kita. Yang selanjutnya itu base coat. Base coat ini merupakan lapisan pertama sebelum menggunakan pewarna cat kuku yang berwarna. Kita menggunakan base coat terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal dan terlihat lebih tahan lama. Yang selanjutnya kosmetik yang kita gunakan yaitu top coat. Top coat ini untuk setelah kita menggunakan base coat dan menggunakan nail enamel tadi, terakhir kita menggunakan top coat agar kuku kita terlihat lebih mengkilat. Biasanya top coat ini berwarna
bisa bermacam warna. Sehingga pokoknya kalau tidak terlihat mengkilat berarti kosmetik atau pewarna kuku tersebut bukan termasuk dalam top coat. Yang selanjutnya nail animal dryer. Kosmetik ini merupakan kosmetik yang digunakan terakhir untuk pengeringan kuku. Biasanya kalau di salon-salon tuh pasti ada nail animal dryernya untuk mengeringkan cat pada kuku. Yang selanjutnya ada pasta polish atau buffing. Pasta polish ini untuk memperhalus kuku supaya kelihatannya lebih halus, lebih menyatu pada kuku, sehingga kuku kita tersebut terlihat seperti tidak menggunakan pewarna kuku, padahal menggunakan pewarna kuku. Selanjutnya yaitu milk cleanser. Milk cleanser gunanya untuk membersihkan kulit dari sisa-sisa debu yang menempel pada kulit. Yang gunanya untuk membersihkan agar sebelum melakukan perawatan kita wajib membersihkan dulu kulit kita dari kotoran. Yang selanjutnya yaitu penyegar. Penyegar gunanya setelah kita melakukan perawatan manicure atau pedicure, kita menggunakan cairan penyegar agar kulit kita ini jadi lebih rileks kembali. Siapa di sini yang sudah pernah melakukan perawatan kuku dan perawatan manicure dan pedicure? Sebenarnya perawatan ini juga bermanfaat dan juga sangat penting pada tubuh kita. Selain wajah atau badan yang dirawat, kuku, tangan, dan kaki juga harus kita rawat karena merupakan bagian yang sering dilihat orang. Jika kuku kita atau kulit tangan kita kuku kita kurang rapi, sehingga penampilan kita jadi tidak pede untuk berjalan di depan orang banyak, seperti pergi ke kondangan, sehingga orang lebih fokus melihat kuku kita tersebut. Karena dalam hidup ini kan, kalau yang paling pertama orang lihat kan dari penampilan. Jika penampilan kita sudah rapi, sudah bersih, sudah wangi, tapi kuku kita terlihat tidak rapi, sehingga penampilan kita jadi kurang menarik. Selanjutnya ada beberapa langkah untuk melakukan manicure dan pedicure. Langkah yang pertama yaitu kita melakukan pembersihan dari ujung tangan sampai ke siku, dan kaki dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Kita membersihkannya menggunakan milk cleanser. Setelah melakukannya, kita basuh dengan air hangat menggunakan wastafel. Yang kedua yaitu rendam tangan atau kaki kita dengan air hangat. Perendaman ini lebih kurang sekitar 5 menit. Setelah 5 menit kita buang air yang tadi dan dibasuh lagi dilap lagi dengan menggunakan wastafel. Yang kedua, pembersihan kedua ini menggunakan susu pembersih atau bisa menggunakan toner atau semacamnya. Biasanya kalau di salon-salon itu menggunakan susu pembersih. Gunanya untuk melembutkan kulit. Kalau pada bagian siku ini pasti kulit agak kasar, dan kalau kita menggunakan susu pembersih tersebut sekurang-kurangnya melembabkan kulit yang terlihat kasar tersebut. Yang selanjutnya yaitu mendiagnosa tangan. Mendiagnosa tangan ini
kita mendiagnosa atau melihat apa jenis kulitnya, bagaimana bentuk kukunya, dan kosmetik apa yang bisa kita gunakan terhadap kulit kalian tersebut. Mendiagnosa kulit ini yang merupakan hal pertama yang kita lakukan, karena disinilah letak berhasil atau tidak berhasilnya perawatan yang kita lakukan, dan tidak merugikan klien yang kita terima. Misalnya kulit klien tersebut normal, jadi kita menggunakan untuk kulit yang berminyak, kosmetik yang untuk kulit berminyak, sehingga tidak sesuai pada kulit tersebut dan mengakibatkan kulit kalian tersebut iritasi atau sensitif, atau ada benjolan-benjolan kecil, sehingga perawatan kita tersebut dibilang gagal karena tidak sesuai dengan jenis kulit yang kita terima tersebut. Jika sudah selesai mendiagnosa, kita wajib menanyakan pada klien tersebut, apakah ada kelainan atau ada rasa nyeri atau ada rasa sakit atau ada luka pada bagian kulit tersebut. Gunanya untuk biar pada pemberian kosmetik nanti pada bagian area yang luka atau yang sakit, kita tidak menggunakan atau kita tidak mengurutnya, karena kan bagian tersebut klien kita bilang itu sakit. Jadi kita hanya membersihkan atau mengurutnya pada bagian yang sehat saja. Selanjutnya langkah-langkahnya yaitu membentuk atau mengukir kuku. Sebelum melakukan perawatan kuku, kita wajib membentuk kuku klien tersebut, karena jika kukunya tidak beraturan, maka hasilnya nanti tidak akan maksimal, sehingga klien tersebut tidak akan puas dengan hasil yang kita berikan. Dan pada langkah-langkah ini, beautician lah yang harus mengerti akan hal tersebut, karena kalau kalian itu hanya akan menerima hasilnya saja, dan harapan kalian pasti mau hasil yang bagus dan indah. Setelah kita mengukir atau membentuk kuku, selanjutnya kita merawat kuku dan jaringan pada sekitarnya. Merawat kuku dan jaringan pada sekitarnya maksudnya ini yaitu kita harus memperhalus atau licin permukaan agar terlihat lebih mengkilat. Ini namanya teknik buffing. Buffing ini cara menggunakannya itu letakkan stick atau buffing kita pada permukaan kuku dan melakukan penggesekan kiri dan kanan sehingga hasilnya atau kukunya lebih terlihat mengkilat. Dan selanjutnya yaitu cuticula masses. Kita membersihkan kutikula yang ada pada kuku klien kita. Jika kutikulanya sudah bersih, maka selanjutnya kita akan membersihkan kosmetik yang kita gunakan tadi untuk membersihkan kutikulanya. Dan selanjutnya kita merendam kuku dan tangannya agar lebih rileks lagi dengan menggunakan air hangat. Selanjutnya merawat jaringan sekitar. Merawat jaringan sekitar ini merawat dari ujung tangan sampai ke siku. Kita yang pertama membersihkan kulitnya dan memberikan krim massage untuk kita melakukan pengurutan tangan. Pengurutan tangan ini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik effleurets. Teknik effleurets ini dimulai dari siku sampai ke ujung tangan. Gerakannya halus, tidak ada penekanan pada
gerakan effleurette ini. Yang kedua yaitu pas trisek. Pas trisek ini yaitu mengusapkan dari atas ke bawah, itu tapi dengan penekanan agar sel-sel yang atau saluran darah agar lebih berjalan dengan normal. Yang selanjutnya yaitu patrisek pada pada punggung tangan. Gerakannya sama seperti gerakan yang tadi, cuman bedanya punggung sama di depan tangan. Yang selanjutnya patrisek pada ujung-ujung tangan, ujung-ujung jari, agar aliran darahnya lancar. Yang selanjutnya yaitu memijit-mijit pada siku jari atau mencubit-cubit pada ujung jari. Yang selanjutnya memutar pergelangan tangan, seperti arah putarannya seperti jarum jam. Putaran jam. Yang selanjutnya yaitu patrisek pada telapak tangan. Langkah yang selanjutnya yaitu memutar pergelangan tangan dari kiri ke kanan dan dari arah sebaliknya. Yang selanjutnya patrisek pada siku. Yang selanjutnya yaitu melakukan gerakan seperti meremas atau meninju agar hasil pengurutannya lebih maksimal. Yang selanjutnya effleurette seperti nomor 1, yaitu effleurette seperti nomor 1 ini maksudnya yaitu gerakan finishing, seperti setelah kita melakukan ibaratnya ketika kita sudah melakukan perawatan yang pertama, kita akhiri dengan gerakan yang pertama seperti pertama tadi agar hasilnya lebih maksimal. Yang selanjutnya yaitu membersihkan krim massage. Membersihkan krim massage ini kita menggunakan air hangat dan menggunakan wastafel, bukan mencucinya dengan air dingin, karena ketika kita melakukan pengurutan tadi, krimnya pasti menempel pada kulit. Kalau kita menggunakan air dingin, bersihnya tidak maksimal. Kalau menggunakan air hangat, kosmetik yang kita gunakan tadi akan terangkat menggunakan wastafel tadi. Yang selanjutnya yaitu memberikan penyegar agar kulit terlihat atau kulit lebih tersegar lagi. Yang selanjutnya yaitu pemberian hand body lotion. Itu gerakan terakhir. Dan yang paling terakhir, kita kalau kliennya meminta untuk kita memberi pewarnaan, kita juga harus mewarnai kukunya. Kalau tidak, kita cukup menggunakan base coat dan top coat saja. Hanya itu sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita akhiri sampai di sini, dan minggu besok Ibu akan melanjutkannya bagaimana, atau Ibu akan mendemokan bagaimana cara melakukan perawatan manicure dan pedicure ini. Kita kelas bon alat ya, untuk demonstrasi saja. Minggu satunya lagi baru kita melakukan praktek. Nah, baiklah, sekian dari Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.